Lah, pudarnya perkauman kami. Kata orang, ranah Minang Iko termasuk salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai gaya dan ciri tersendiri di dalam kehidupan sosial budayanya, sosial agamanya, dan sosial kejiwaannya. Perwujudan ketiga kualitas sosial tersebut dicerminkan ke dalam proses integrasi interaksi sosial, sehingga menimbulkan sejenis nilai sosial dan sikap hidup masyarakat Minangkabau sejak dari tempo dahulu sampai ke zaman modernisasi sekarang itu, terkenal dengan dinamika kelompoknya, dengan sistem kekerabatannya, dan dengan rantau Minangnya. Apa yang diungkapkan di atas sekalipun ulang kembali, apa yang diungkapkan di atas sekalipun objektivitas belum tentu benar, namun setidak-tidaknya pasti mendekati pada kondisi yang sedemikian itu. Iko ditandai dengan filsafat kepribadian hidup orang Minangkabau, baik mereka yang tinggal di kampung halaman maupun yang tinggal di perantauan. Mereka senantiasa berpegang teguh pada ungkapan pepatah adat. Adat basandi sarak, sandera basandi kitabulah. Kato saurang, kato dibulati, kato baduo, kato diagiah, kato batigo, kato dipayokan, dan kato basamo, bawo mu pakai. Nagari basuku, suku bakampuang, kampuang barumah gadang, rumah gadang bapagang bapangulu. Ulang kembali. Nagari basuku, suku bakampuang, kampuang barumah gadang, rumah gadang bapangulu, pangulu batunganai. Nagari bajurai dan jurai baparui. Sadonyo terhimpun ke dalam keluarga besar yang bernama kaum. Sakete samo dicacah, banyak samo dilapah, kok kete agiah bajinjang, kok gadang agiah basandang. Kaba bayak baimbawan, kaba buruak bahambauan, dan laki-laki samalu, perempuan sarasan. Sadonyo nilai sosial itu menunjukkan adonyo kekeluargaan, kekerabatan di dalam suatu kaum. Tentu tata nilai kehidupan sosial seperti date ketika zaman tertutup tempo dulu terasa sekali dinamika dan gejala romantikanya. Makanya di dalam kehidupan sosial sehari-hari orang Minangkabau sepakai berbangga hati bahwa nilai tradisional tersebut di samping mengandung dinamika kehidupan juga cukup dialektif serta adaptatif terhadap perubahannya, lingkungan, dan selalu dirasakan manfaatnya. Kemerdekaan memberikan dampak berganda kepada masyarakat Minangkabau. Di satu pihak, dengan berkembangnya pendidikan menyebabkan tumbuhnya rasionalisasi dalam hubungan sosial tradisional dan kemudian mendorong lahirnya modifikasi kaedah-kaedah sosial budaya yang lebih nasional. Di pihak lain sekaligus secara diam-diam tapi cukup dirasukan oleh setiap orang Minangkabau, terutama bagi mereka yang tinggal di nagari-nagari di dalam lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat nagarinya, bahwa kesatuan sosial
ikatan kekerabatan dan hubungan fungsional sekaum dan sapasukuan hari demi hari semakin memudar gejalanya. Bahkan kalau boleh dikatakan menurut pengamatan Datuk Rajo Nanggarang, tidak namo sawananya secara tulus, beliau mengatakan hubungan sekampung dan sekaum sekarang itu sungguh dalam kritis, indak asing lagi bagi kaum para nenek mamak dan para penghulu kaum yang tinggal hanya atribut kepenguluan saja lai. Kemanakan kami sudah banyak yang pintar, tak mau kenal lagi dengan kami yang sudah tua-tua ini. Komunikasi sosial sudah jarang terjadi, dan apabila terjadi hanya waktu kematian saja. Apa itu? Ikut payah Pak. Mati. Payah